Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qa'il fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil ghurril muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu wa nasarahu ila yaumiddin, amma ba'd. Yang terhormat al-muhtaramun wal mukarramun, di majlis yang penuh barakah ini banyak para salihin, banyak para kiai habaib menghadiri. Bil khusus al-mukarram Kiai Haji Abdul Khaliq Ahmad Mu'allif, matta'alallahu bitubi hayati. Kiai Haji Salim Na'i, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Al-Habibul Mahbub Ali Harun Al-Junaid, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan untuk menyebarkan ilmunya buat kita semua. Al-Mukarram Al-Habibul Mahbub Abdullah, mudah-mudahan Allah kucurkan rahmat dan karunia-Nya serta panjang umur. Kiai Haji Zaini Salihin, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan secara terus-menerus. Para guru, para asatidz, dan ketua Masjid Ar-Ridwan, Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Haj Bapak Heri Fathur Rahman. Beliau ini teman seperjuangan saya. Bersama saya selalu sepanjang 6 tahun di pondok pesantren. Ibarat kalau kita sering ngelihat ular, jalannya ular begitu cepat, itulah Bapak Heri Fathur Rahman dulu di pondok. Kesit, kemana aja nyampe. Makanya ketika beliau mengabarkan saya bahwasanya ketua masjid almarhum Allah ambil umurnya, masuklah dia dalam tampuk estafet kepemimpinan ketua Masjid Ar-Ridwan. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan taufiknya untuk bisa menyebarkan panji-panji keislaman. Para tamu-tamu lainnya, asatidz lainnya, guru-guru Masjid Ar-Ridwan, juga para jamaah yang mudah-mudahan di pagi hari yang cerah ini kita alhamdulillah dijemput oleh Allah atas izinnya menghadiri dalam sebuah majlis dalam rangka Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah rugi. Dalam kitab At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Anit Tufail bin Ubay bin Abi Ka'ab an Abi, ketika dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kam marratan nusalli alaik fil yawm? Ya Rasulullah, beritahukan kepada aku berapa kali aku harus bersalawat untukmu dalam sehari. Karena sahabat-sahabat Rasulullah SAW kehidupannya tidak akan pernah lepas dari petunjuk dan hidayahnya. Apa yang dilafazkan oleh Rasulullah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah, tak lain dan tak bukan itu adalah rahmat untuk semua. Sahih Bukhari begitu sangat gamblang mengatakan rahmatnya Allah itu ada 100
status rahmat yang diturunkan ke dunia itu cuma satu. Gambarkan bagaimana ketika Allah dengan ayatnya mengatakan, aku mengutus engkau tak lain dan tak bukan kecuali rahmat untuk seluruh alam. Ketika satu hanya diturunkan rahmatnya oleh Allah ke dunia, berapa banyak miliar, triliun jumlah makhluk yang hidup, semuanya hanya mengecap satu rahmatnya. Bagaimana dengan rahmat Rasulullah SAW? Begitu sangat banyak yang tersisa. Makanya sahabat-sahabat Nabi, terutama An-Tufail riwayat ini, bertanya, ya Rasulullah, berapa kali aku harus bersalawat kepada engkau? Karena Rasulullah begitu sangat bangga ketika dia keluar dari salah satu istrinya bertahlil la ilaha illallah, mukanya berseri. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, fa inna allaha akhbarani bi anna man salla alaika marratan sallallahu alaihi asra. Wahai Muhammad, aku baru saja diberitahukan oleh Allah dan aku baru turun ini. Aku disuruh memberitahukan kepada engkau, sesungguhnya orang yang berselawat kepada engkau sekali, 10 salawat Allah berikan kepadanya. Bukan main senangnya Rasulullah, lantaran bukan karena untuk dirinya. Umatnya yang berselawat satu kali diganjar oleh Allah 10 kali salawat. Itu menandakan umatnya akan mendapatkan pahala begitu sangat besar. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan kucurannya. Ketika ditanya berapa kali salawat ya Rasulullah, Ar-Ruba', apakah dalam doa itu cukup seperempat? Masya, terserah engkau. Wa in zidta fa khairan. Tapi ketika engkau tambah dari seperempat, itu malah lebih baik. Makanya kita hadir dalam majlis Maulid Rasul. Salawat yang kita kumandangkan tak lain dan tak bukan mengundang rahmat dan malaikat beribu-ribu. Mereka semuanya suyah berkeliling mencatat siapa yang bersalawat, ya Rasulullah, inna fulanan qaddama salatan alaik. Ya Muhammad, Rasulullah tidak pernah mati, selalu hidup lantaran lautan manusia terus bersalawat kepada. Wahai Rasulullah, sesungguhnya fulan bin fulan hari ini mengucapkan salawat kepadamu. Dicatat namanya. Belum lagi balasan 10 salawat itu, penyebutan nama sang malaikat terhadap orang-orang yang mengucapkan salawat. Diberikan itu catatannya kepada Rasulullah SAW. An-nisfi ya Rasulullah, bagaimana jikalau aku bersalawat hanya setengah dari doaku? Masya, silahkan. Wa in zidta fa khairan. Ketika engkau tambahkan dari setengah, maka itu lebih baik. Ya Rasulullah, aj'al fi du'ai kulliha salatan alaik. Ya Rasulullah, bagaimana ketika doaku aku sampaikan kepada engkau seluruhnya salawat dari seluruh doaku? Jadi seluruh doanya, dari mulai awal, pertengahan, sebelum akhir sampai dikhatamkan dengan salawat Rasulullah SAW. Bagaimana jika semuanya aku untaikan salawat terhadapmu dalam doaku? Rasulullah SAW kemudian memberikan sebuah ganjaran. Kafa hammak wa ghafara dambak. Kalau engkau menjadikan salawat terhadapku di setiap doa yang kau lantunkan, maka ganjaran dua yang Allah berikan, engkau akan dihilangkan dari segala macam kesulitan. Dan yang kedua, dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kagak rugi datang ke dalam majlis Maulid Rasul untuk kemudian selalu bersenandungkan salawat-salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya rada bingung dengan orang-orang kelompok yang mengharamkan, membid'ahkan maulid. Kebiasaan ini sudah lama, Pak. Memang tidak ada dari zaman Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat, dan karena mereka punya keimanan begitu sangat tinggi.
Bagaimana dengan generasi-generasi selanjutnya? Maulid ini berawal dari kota Irak, dari sebuah raja dari kota Irak Utara, Arbil. Dia melihat bagaimana kemudian meningkatkan semangat para generasi yang semakin lama semakin hilang semangatnya dan pengetahuannya kepada Rasulullah SAW. Menghidupkan bagaimana kehidupan sejarah Rasulullah. Dia dihadapkan kepada halayak ramai. Semuanya ketika diajak untuk mengadakan Maulidul Rasul, dikisahkan kepadanya perjuangan Rasulullah, dikisahkan kepadanya pujian-pujian kepada Rasulullah, dilantunkan kepadanya salawat Rasulullah SAW. Semuanya pada nyumbang. Semuanya pada nyumbang sampai dalam generasi Ayyubiyah Fatimiyah di Mesir. Berlomba-lomba ratusan ekor ternak, ratusan sapi, ratusan kerbau. Semuanya ketika dalam event Maulid Rasulullah SAW. Kecintaan, rasa sayang, cinta yang didasari dalam hati. Beda ketika kita hanya percaya secara logika. Rasulullah SAW ketika masuk dalam sebuah rumah Abu Ayyub Al-Ansari pasca hijrahnya Rasulullah dari kota Makkah Al-Mukarramah. Kenapa Rasulullah memilih Ayyub Al-Ansari, sahabatnya? Padahal orangnya sederhana, kaya pun tidak, punya jabatan pun tidak, tapi dipilih oleh Allah karena kecintaan Abu Ayyub Al-Ansari kepada Rasulullah SAW. Ketika ditempatkan di bawah, Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya di atas, mereka merasa sungkan. Bagaimana Sayyidul Khalqil Alamin, seorang penghulu, pembesar manusia, berada dalam posisi di bawah, rumah lantai bawah, sementara Abu Ayyub ke atas. Ada sebuah wibawa, ada sebuah kebesaran yang begitu dianggap Abu Ayyub ketika air itu tumpah di atas meja yang berada di lantai atas. Dengan segera istrinya mengambil bahan dan menghapus karena khawatir jatuh air itu menetes kepada jasad Rasulullah SAW. Kecintaan sahabat-sahabat Rasulullah diwujudkan dalam berbagai macam bentuk. Menetapnya Rasulullah SAW membuat orang-orang Madinah yang begitu sangat cinta memberikan makanan kepada Rasulullah. Kisah tempat yang dimana hadiah diberikan kepada Rasulullah dari orang-orang Ansar begitu disampaikan kepada Nabi, Nabi pun memegangnya, ditaruh di atas meja. Abu Ayyub Al-Ansari, apa yang dia lakukan? Itu bekas pegangan Rasulullah, dielak langsung dengan tangannya, dengan berharapkan berkah Rasulullah SAW. Setiap makanan yang dimakan oleh Rasulullah dan terjatuh, diambil nasi bekas Rasulullah, dimakan langsung. Berkah ya Rasulullah. Lihyah, janggutnya Rasulullah beberapa kali dipegang oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Ya Rasulullah, ada nasi yang nempel di janggutmu ya Rasulullah. Diambil oleh Abu Ayyub, dimakan. Apa yang dikatakan Rasulullah? Innaka ya Abu Ayyub lan yusibaka bisu. Wahai Abu Ayyub, apa yang engkau lakukan itu, engkau tidak akan pernah kena musibah di masa mendatang. Bukan karena apa? Rasulullah itu bashar, lakinnahu laisa kal bashar. Rasulullah itu memang manusia, tapi bukan sembarang manusia. Ketika keluar dari rumah Abu Ayyub, wanita-wanita dengan segera mereka mendendangkan nasyid-nasyid, syair-syair dengan menggunakan rebana-rebana. Kecintaan mereka kepada Rasulullah datang ke kota Madinah membuat mereka akhirnya melihat Rasulullah lewat. Mereka berdendang layaknya ketika Rasulullah datang dengan melafazkan lagu
tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina min ma da'a lillahi hidayah. Wanita-wanita itu dengan berdendang lantaran kesenangan mereka dengan keberadaan Rasulullah SAW. Layaknya kita mendengarkan dendangan-dendangan salawat yang berisikan zikir-zikir dan salawat kepada Rasulullah. Itu pun yang dilakukan pada zaman Rasulullah. Jadi apa yang kita lakukan dengan pujian-pujian, syair-syair, penyebutan sejarah Rasulullah dengan dendangan lagu yang membuat kita masuk dalam relung pencernaan secara maknawi, itu sudah pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Jadi bukan zaman sekarang. Ini orang yang mengharamkan bid'ah sampai bilang itu yang namanya mengadakan maulid adalah diawali dengan orang-orang yang berfahamkan pemahaman Syiah. Bukan masalah Syiahnya, bukan masalah Syiahnya yang muskil, tapi tujuan daripada peringatan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana generasi selanjutnya menumbuhkan rasa cinta dan mengenal Rasulullah dan perjuangannya. Ini yang kemudian menjadi sebuah tradisi. Namun sayang, seribu sayang, banyak juga dari umat kita yang mengatakan Maulid itu adalah haram lantaran tidak pernah ada tuntunan. Kurang buka buku dia, kurang banyak baca buku. Kehidupannya hanya sesuatu yang berdasarkan nas. Kecintaan kepada Rasulullah SAW sangat diperlukan dalam sebuah penetapan sebuah keimanan. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna keimanan seseorang kecuali dia menjadikan diriku lebih dicintai daripada harta, anak, dan orang tuanya dan manusia semua. Jamaah, Bapak Ibu sekalian, ada sebuah kisah yang membuat kita mencoba menarik garis benang merah. Iman itu ada yang bisa kita dapat secara akal dan logika. Namun secara akal dan logika, keimanan itu tidak akan bisa sempurna kecuali kita punya rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Dalam perang Hunain, ketika kemenangan sudah diraih oleh Rasulullah SAW, 3 hari Rasulullah menunggu wahyu bagaimana caranya membagi harta rampasan. Datanglah wahyu, dibagikan oleh Rasulullah seluruh harta rampasan Hunain itu kepada seluruh orang-orang muslim yang baru saja masuk Islam, dan mereka adalah orang-orang kafir Quraisy, yang dulunya kafir Quraisy. Masing-masing dalam jatah dapat jatah 100 ekor unta. Fulan dapat 100 ekor unta, fulan dapat 100 ekor unta, fulan dapat 100 ekor unta. Orang-orang Ansar tidak mendapatkan haknya, tapi cuma sedikit. Mulailah mereka curiga, ada apa Rasulullah membagikan harta rampasan begitu sangat banyak pada orang-orang Makkah? Apakah Rasulullah karena berasal dari kaum Quraisy? Apakah Rasulullah tidak adil membagi harta rampasan kepada kami? Lihat, kepada orang-orang yang selalu mencurigai Allah dan Rasulnya, kepada orang-orang yang tidak murni kecintaan kepada Rasulullah SAW, dia akan selalu memandang hal yang negatif. Ketika orang membid'ahkan dan mengharamkan peringatan Maulid, dia tidak sadar betul sesungguhnya kecintaan kepada Rasulullah SAW itu adalah modal besar untuk mendapatkan syafaatnya. Diberitahukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya sebagian orang Ansar mempertanyakan engkau, kenapa engkau membagikan harta rampasan seluruhnya itu untuk kaum Quraisy? Akhirnya Rasulullah pun menjawab, kumpulkan semuanya. Dikumpulin semuanya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Wahai kaum Ansar,
Kalau bukan Allah yang memiliki sifat keadilan, kalau bukan Rasulullah yang memiliki sifat adil, siapa yang engkau harus jadikan sandaran? Rasulullah yang mengajarkan sesungguhnya apa yang dijadikan keputusan oleh Rasulullah, seorang mukmin itu harus menerima. Sekarang tinggal engkau pilih, wahai kaum Ansar. Mereka orang-orang Makkah yang baru saja masuk Islam, mereka pulang dengan ratusan ekor unta menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Tapi engkau kaum Ansar, maukah engkau pulang dengan aku Muhammad, dengan tidak membawa apa-apa? Dengan aku kita pulang ke Madinah, dan aku jauh lebih berharga daripada ribuan ekor unta yang mereka bawa. Nangislah karena kenapa? Mereka tidak sadar, ternyata mereka tidak sadar apa yang Rasulullah berikan kepada mereka itu jauh lebih banyak. Ummu Sulaim, ibunya dari Anas bin Malik, ketika Rasulullah tertidur dalam kasurnya, lantaran capek, cuaca panas, tidak sengaja Rasulullah tertidur pulas di tengah hari di rumahnya Ummu Sulaim. Keringatnya bercucuran, tidur di atas dipannya Ummu Sulaim yang tak lain dan tak bukan adalah kerabatnya. Kucuran keringatnya itu berteteskan sampai ke bawah kasur. Di bawah kasur itu ada kulit, tas yang terbuat dari kulit. Tetesan keringat Rasulullah yang begitu sangat banyak itu berjatuhan. Rasulullah tertidur, Ummu Sulaim menunggu tetesan-tetesan keringat Rasulullah SAW. Begitu sudah hampir penuh, karena keringatnya Rasulullah begitu sangat banyak, diambillah oleh Ummu Sulaim keringatnya Rasulullah tersebut. Gerakan Ummu Sulaim membuat Rasulullah terbangun. Matasnain, apa yang kau lakukan wahai Ummu Sulaim? Diambil tasnya, dibuka tasnya itu, di dalamnya ada botol kecil. Bekas keringat Rasulullah itu dimasukkan dalam botol kecilnya. Matasnain ya Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan? Ya Rasulullah, arju barakatahu inda atfali. Ya Rasulullah, aku berharap dari keringat yang bercucuran dari tubuhmu yang mulia itu, aku akan berikan keringat dengan berkahnya. Asab, kata Rasulullah, sesungguhnya apa yang kau lakukan itu adalah kebenaran. Telah benar yang kau lakukan wahai Ummu Sulaim. Banyak kiranya kisah-kisah yang begitu sangat gamblang. Makanya tradisi Maulid ini kemudian menjadi sebuah tradisi berkelanjutan dari zaman dahulu, dari dinasti Abbasiyah. Memang belum pernah ada pada zaman Rasulullah, tidak pernah ada pada zaman sahabat dan tabi'in sudah mulai dilakukan. Ketika mengetahui kesadaran betul sesungguhnya pengetahuan terhadap Rasulullah semakin lama semakin berkurang. Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma yashul karim. Generasi terbaik adalah generasi sahabat. Kemudian menurun tabi'in, kemudian menurun tabi'in. Kemudian setelah itu engkau akan menjumpai generasi yang menganggap kebohongan itu menjadi sangat biasa. Jadi ada orang dengan mengungkapkan kecintaan dari dulu, kecintaan kepada Rasulullah, dia sisihkan rezeki yang dia punya, dia sisihkan apa yang dia miliki, berupa uang, berupa hewan ternak, berupa makanan, berupa rezeki apapun. Selagi itu dilakukan hanya untuk mengingatkan kembali sunnah-sunnah Rasulullah, mengajak orang untuk bersenandung dan bersalawat. Karena di dalamnya malaikat akan datang dan menyampaikan salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang mengatakan Maulid itu adalah bid'ah adalah orang-orang yang tidak mempercayai sesungguhnya kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah modal syafaat dari baginda Rasulullah.
sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah, inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut. Bukankah tanda-tanda ini kaitannya adalah berbicara masalah Bani Israel. Bani Israel pasca wafatnya Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam, dalam fase yang begitu sangat jauh. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut. Sesungguhnya tanda-tanda kedatangan seorang raja adalah datangnya sebuah tabut. Tabut itu apa? Tabut itu adalah peninggalan kotak. Di dalamnya di situ ada suhuf-suhuf yang pernah diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Di dalamnya itu ada tongkatnya Nabi Musa yang sudah patah. Di dalamnya itu banyak barang-barang peninggalan Nabi Allah Harun. Di dalamnya itu banyak nasihat-nasihat yang berasal dari Nabi Musa dan Nabi Harun. Fihi rahmat. Di dalamnya itu ada rahmat. Lantaran siapa saja orang kaum Bani Israel melihat tabut itu, semangat untuk mengerjakan ajaran-ajaran Nabi Musa, kemudian terjangkit dan menyingkap keluar. Karena di dalamnya adalah rahmat. Tahmilul malaikat. Tabut itu datang lantaran dibawa oleh para malaikat. Itu sebagai sebuah misteri, ya, benda kotak berisikan ajaran dan bekas barang-barang Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi ketika itu dibuka, kemudian memunculkan rahmatnya, siapa saja yang melihat, dia akan semangat, yang sakit akan sembuh, yang punya kesulitan akan diberikan kemudahan. Ini ada sebuah zikra, peringatan, benda peringatan. Gunung Uhud itu adalah bagaimana ketika Rasulullah mengingat peristiwa ketika Rasulullah bersembunyi di Uhud lantaran lari dari kejaran orang-orang kafir yang saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Saya ingin mengajak, sesungguhnya hakikat maulid itu adalah bagaimana kita mengungkap kembali sejarah yang yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Bukankah Ka'bah itu makam Ibrahim adalah tempat sebagai sebuah situs yang dijadikan sejarah tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Aku mencintainya dan dia sangat mencintai aku. Inilah sebuah rotasi kehidupan. Ya, ketika generasi itu timbul naik, diperlukanlah untuk bagaimana caranya memutar kembali sejarah itu. Karena di dalamnya ada sebuah keagungan. Bukan hanya keringat rambutnya Rasulullah SAW sampai saat ini masih ada. Rasulullah ketika selesai masuk dari Arafah ke Mina, dari Arafah Musdalifah ke Mina, ketika Rasulullah menggunting guntingnya rambutnya Rasulullah SAW dibagikan kepada sahabat-sahabatnya. Ini semua adalah sebuah keberkahan. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam majelis ini, niat ikhlas kita dalam sebuah majelis ini tak lain dan tak bukan menjemput rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Sesungguhnya Rasulullah adalah rahmat bagi seluruh alam. Tidak akan pernah mati. Siapapun yang bersalawat kepadanya akan dibawa malaikat dan diberitahukan kepada Rasulullah. Yang bersalawat kepadanya akan mendapatkan balasan 10 kali lipat. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Rasulullah syafaatnya nanti di akhir. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW, orang-orang yang benar-benar mencintai dan bermujahadah dengan para salihin, orang-orang yang senang menghadiri majlis-majlis zikir, majlis-majlis maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kiranya saya tidak berpanjang dalam karena khawatir nasi keduanya semakin lama semakin dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.